Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian dari kitab Al-Qawaidul Hisan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala yang kemudian disyarah oleh murid beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita sampai pada kaidah yang ke-70, Al-Qur'anu kafilun bimuqawamati jami'il mufsidin wala ya'simu man min jami'is syururi illa tamassuku bi usulihi wa furu'ih. Al-Qur'an itu kafilun bimuqawamati jami'il mufsidin, yakni Al-Qur'an itu telah mengambil peran, memiliki peran untuk melawan seluruh dari orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan tidak ada yang bisa melindungi dari seluruh keburukan kecuali berpegang teguh kepada usul dan furu' dari Al-Quran. Qad taqaddama min al-adillati ala hadzal aslil kabir fi da'watil Qur'ani ila al-islahi was-salah. Ya, yang dimaksud usul dan furu' Al-Quran, maksudnya usul Al-Quran adalah pondasi dari Al-Quran, kaidah utama yang ada di Al-Quran. Furu' adalah yakni ayat-ayat yang berisi tentang sesuatu secara terperinci. Ketika Al-Quran misalkan ayat-ayat yang yakni menyebutkan sesuatu secara umum, ya, seperti misalkan saling tolong-menolong alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Nah, itu secara umum kan disebutkan, ya, al birr wat taqwa, kemudian alal itsmi wal udwan secara umum disebutkan. Kebaikan dan ketakwaan, dosa dan permusuhan. Nah, itu berarti usul dari Al-Qur'an. Adapun furu', yang dimaksud dengan furu' dari Al-Quran ketika ayat-ayat Al-Quran tersebut menyebutkan sesuatu secara terperinci. Wala taqrabuz zina, janganlah dekati zina. Itu termasuk itsm. Akan tapi disebutkan secara terperinci perihalnya, begitu ya, yaitu zina. Qad taqaddama min al-adillati ala hadzal aslil kabir fi da'watil Qur'ani ila al-islahi was-salah. Telah disebutkan sebelumnya dalil-dalil dari prinsip yang penting ini, begitu ya, yaitu ketika itu dalam pembahasan bagaimana Al-Quran menyerukan kepada islah dan salah, menimbulkan kemaslahatan dan ya as-salah, mewujudkan ya kemaslahatan itu sendiri. Bagaimana untuk membuat adanya kemaslahatan dan membuat orang-orang menyebarkan kemaslahatan tersebut. Itu yang dimaksud dengan islah wassalah. Wa fi tariqatihi fi mahajati ahli batil. Demikian pula bagaimana ya metode Al-Qur'an untuk berhujjah kepada orang-orang yang batil. Maka ini juga telah disebutkan bagaimana ya Al-Quran itu adalah sesuatu yang bisa membuat seseorang terhindar dari seluruh keburukan. Wa fi siyasatihi ad-dakhiliyah wal kharijiyah. Bagaimana manajemen yang disebutkan di Al-Quran, baik manajemen secara dakhiliyah ataupun secara kharijiyah, itu telah pernah kita bahas di beberapa kaidah sebelumnya, ya. Maka ini semua telah dibahas esensinya di kaidah-kaidah sebelumnya. Ma yadullu ala hadzal asli wa yu'arrifu al-khalqa anna al-ismah min asy-syururi kulliha at-tamassuku bi hadzal Qur'ani wa usulihi wa aqaidihi wa akhlaqihi wa adabihi wa a'malihi. Walakin nazidu huna ba'd at-tafsilat fa naqul ahlus syarri wal fasadi naw'an.
Maka telah disebutkan di kaidah-kaidah sebelumnya sesuatu yang menunjukkan kepada prinsip ini, kaidah ke-70 ini. Dan juga yu'arriful khalqa annal ismah minasyurur. Di kaidah-kaidah sebelumnya telah dijelaskan kepada manusia bahwa penjagaan terhadap perlindungan terhadap segala keburukan itu adalah dengan berpegang teguh kepada Al-Qur'an ini, kepada pondasinya, kepada prinsip-prinsipnya, kepada akidah-akidahnya, kepada akhlaknya, kepada adabnya, kepada amalan-amalannya. Akan tetapi di sini kita akan menambah beberapa perincian, maka kami katakan ahlus syarri wal fasadi naw'an. Orang yang berbuat keburukan dan berbuat kerusakan itu ada dua jenis. Ahaduhuma al-mubtiluna fi aqaidihim wa adyanihim wa madzahibihim. Orang-orang yang batal akidahnya, batal agamanya, batal mazhabnya. Alladzina yad'una ilaiha, orang-orang yang mereka menyeru kepada akidah dan agama dan mazhab yang batal tersebut, yang batil dan batal tersebut. Fafil Qur'ani minal ihtijaji ala haula. Maka di dalam Al-Qur'an terdapat ya dalil-dalil yang menjadi hujjah atas mereka. Wa iqamatil hujjati wal barahini ala fasadi aqwalihim syai'un katsir. Ya, jadi bagaimana di dalam Al-Qur'an argumentasi untuk membantah kebatilan mereka dan menegakkan hujjah dan dalil atas rusaknya perkataan mereka itu banyak sekali di Al-Qur'an. La ya'ti mubtilun biqaulin illa fil Qur'ani bayanuhu bil haqqil wadih. Tidaklah datang seseorang yang perkataannya itu batil kecuali di dalam Al-Qur'an itu ada penjelasannya dengan penjelasan yang menjelaskan al-haq secara jelas. Menjelaskan al-haq yang itu wadih, yang itu jelas. Wal burhanil jali. Ya, dan juga di dalam Al-Qur'an ada dalil yang jelas juga, al-jali, jelas. Fa fihi raddu ala jami'il mubtilin min ad-dahriyyin wal maddiyyin wal mu'attilin wal musyrikin wal mutamassikin bil adyanil mubaddalati wal mansukhati minal yahudi wan nasara wal ummiyin. Maka di dalam Al-Qur'an itu ada bantahan kepada setiap orang-orang yang batil akidahnya. Minad dahriyin, ateis, berupa yang itu mencakup orang-orang ateis. Wal maddiyin, materialistis, yang tidak meyakini sama sekali hal-hal yang gaib. Mereka hanya mau meyakini hal-hal yang materi yang bisa mereka lihat saja, tidak mau meyakini dan mengimani perkara yang gaib. Wal mu'attilin, orang-orang yang menafikan, ya. Baik itu menafikan Allah Subhanahu wa taala, menafikan hari akhir, menafikan semuanya. Jadi ini bisa jadi bukan termasuk golongan yang berbeda-beda ya, akan tapi ini bisa jadi ini maknanya bisa jadi sama. Dahriyin, ateis, yaitu mereka adalah madiin, mereka adalah mu'attilin. Wal musyrikin, orang-orang yang musyrik. Wal mutamassikin bil adyanil mubaddalati wal mansukhah minal yahud wan nasara wal ummiyin, dan orang-orang yang berpegang teguh kepada agama-agama yang sudah diganti, yang sudah diubah oleh tangan-tangan mereka. Kitabnya sudah bukan lagi kitab sebagaimana yang telah diwahyukan oleh Allah kepada nabi dan rasul mereka, akan tapi kitabnya sudah diubah oleh tangan-tangan mereka sendiri. Itulah mengapa agamanya menjadi disebut al-adyan al-mubaddalah, agama yang sudah diubah oleh mereka sendiri. Wal mansukhah, agama yang sudah dimansuh. Walaupun misalkan agama tersebut tetap murni sesuai dengan yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul mereka, akan tetapi ketika Al-Qur'an diturunkan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka agama-agama sebelumnya itu mansukhoh, dianulir. Sekarang ya, kalau mau beriman maka harus mengimani Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mengimani syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Siapakah orang-orang yang berpegang teguh kepada agama yang telah diganti tadi, yang telah anulir tadi? Siapakah mereka? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang ummi. Siapakah orang-orang ummi? Musyrikin al-Arab wal Ajam.
yakni orang-orang musyrik dari kalangan Arab ataupun dari kalangan Ajami, dari kalangan non-Arab, siapapun itu, walaupun misalkan agamanya bukan Yahudi atau Nasara, akan tetapi itu misalkan agama dari awalnya misalkan dari Nabi dan Rasul sebelumnya, akan tapi mereka ubah sehingga kemudian tidak ada sisa-sisa tauhidnya lagi, berganti menjadi kesyirikan, maka mereka seolah-olah seperti orang yang buta, tidak bisa membaca, yakni tidak bisa membaca kitab yang benar. Itulah mengapa disebutkan wal ummiyin. Orang-orang yang tidak bisa membaca karena kitabnya sudah diubah. Demikian pula kitabnya Yahud dan Nasara. Nah, diubah juga. Akan tapi ini istilah ummiyin berarti ya orang-orang selain Yahudi dan Nasara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira." Tidaklah mereka itu ya mendatangkan suatu perumpamaan kepada engkau wahai Muhammad, kecuali kami datangkan kepada engkau dengan kebenaran dan dengan sesuatu yang lebih bagus penafsirannya, lebih bagus ya syariatnya, lebih bagus tuntunannya. Yadhkurullahu hujaja haula'i wa yanquduha. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pendalilan-pendalilan mereka, argumentasi-argumentasi mereka, dan juga Allah membatalkan argumentasi tersebut. Wa yubdi minal asalibil mutanawwi'ah fi ifsadiha ma huwa ma'ruf. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika membantah mereka di Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala melakukannya dengan uslub-uslub yang bervariasi untuk menghancurkan argumentasi mereka. Ini sesuatu yang sudah diketahui oleh kita bersama. Telah kita pelajari di ya sekian puluh kaidah, 60 lebih ya, ini kaidah ke-70. Di 69 kaidah sebelumnya ini telah dibahas. Wa tafsilu hadhil jumlah la yahtamilu hadzal mawdi'. Dan perincian ya kaidah ini itu tidak bisa dibahas di tempat ini ya. Selain karena sudah dibahas sebagiannya di beberapa kaidah sebelumnya, akan tapi ini tentunya butuh perincian tersendiri kalau mau ya apa saja uslubnya, asalibnya itu sudah dibahas beberapa uslub tersebut di kaidah-kaidah sebelumnya. Akan tapi kalau mau membahasnya secara terperinci maka tentunya ini bukan tempatnya. An-naw'u tsani minal muqawimina lil adyan wad dunya was siyasat wal huquq asy-syuyu'iyyun alladzina intashara syarruhum wa tafaqama amruhum wa sarat di'ayatuhum fi tabaqatil khalqi suryanan nari fil usbil hashim. Golongan kedua dari orang-orang yang rusak akidahnya dan orang-orang yang merusak agama, orang-orang yang merusak dunia, orang-orang yang merusak ya pengaturan manajemen teraturnya sesuatu dalam suatu negeri, dan orang-orang yang merusak hak, merampas hak. Ini kalau kategori pertama tadi kita kembali lagi orang-orang yang akidahnya itu salah ya, agamanya salah. Yang kedua, mereka selain akidah dan agamanya salah, mereka juga menghancurkan dunia dan ya tata tertib yang ada di sebuah negeri, keteraturan yang ada di sebuah negeri, wal hukuk, dan merampas hak banyak orang, kalau tidak bisa dibilang semua orang. Mereka adalah asyuyu'iyun, orang-orang komunis. Ya, alladzina intasara syarruhum, yang tersebar keburukan mereka. Wa tafaqama amruhum, yang perkara mereka menjadi perkara yang besar sekali, berbahaya sekali. Wasarat diayatuhum, propaganda mereka itu kemudian fi tabaqatil khalqi, di dalam ya yakni manusia, di dalam masyarakat, propaganda mereka itu menjadi seperti ya menyebarnya api di rumput yang kering. yakni cepat menyebar dan bersifat merusak. Itu propaganda mereka. Di ayatuhum sarat di ayatum fi tabaqatil khalqi suryanan nari fil usbil hasim. Propaganda mereka di dalam masyarakat itu layaknya seperti ya merembetnya api di rumput-rumput yang kering. Cepat menyebar dan merusak.
Walam yakun indal aktsarina ma yaruddu saulatahum wa yakma'u syarrahum wa inna ma indahum minal usuli wal aqaidi wal akhlaqi was siyasat ma yumakkinu amsala haula'il ladzina hum fasadul ibad wal bilad walakin walillahil hamdu al-Qur'anul azim wad dinul qawim qad takaffala bi muqawamati haula'i kama takaffala bi muqawamati ghairihim. Walam yakun indal aktsarin ma yuruddu salatahum. Akan tapi kebanyakan manusia tidak bisa yakni menghalangi serangan mereka, serangan orang-orang komunis. Wa yaqma'u syarrahum. Tidak ada yang bisa yakni menahan keburukan mereka. Wa inna ma indahum minal usuli wal aqaid wal akhlaqi was siyasat ma yumakkinu amsalaha haula'il ladzina hum fasadun ibadul bilad walakin ya maka wa inna ma indahum minal usul wal aqaid. Jadi di dalam kebanyakan manusia itu prinsip-prinsip yang mereka pegang, akidah-akidah yang mereka pegang, akhlak dan siasat yang mereka miliki, tidak yakni itu semua bisa membuat orang-orang yang semisal orang-orang komunis tadi, yang termasuk orang-orang yang bisa menghancurkan manusia dan merusak negeri. Yani justru malah bisa memberikan mereka celah begitu ya. Jadi maksudnya adalah ketika seseorang atau ketika masyarakat itu jauh dari tuntunan Al-Quran, maka prinsip-prinsip yang ada di orang-orang tersebut atau akidah atau akhlak atau siasat yang ada di sana justru malah bisa menjadi celah, justru malah bisa yumakkinu amsalah haula, justru malah membuat orang-orang yang merusak tadi, orang-orang komunis tadi, justru malah memberikan mereka celah dan ruang untuk menyebarkan kerusakannya, menyebarkan ya kemadaratan yang mereka timbulkan tersebut. Contoh, bukankah kalau seseorang atau masyarakat jauh dari tuntunan Al-Quran, mereka akan menjadi apa? Mereka akan menjadi orang-orang yang materialistis, orang-orang yang mengejar dunia. Betul tidak? Ini gampangnya saja. Kita ambil contoh gampang. Akan menjadi orang-orang yang mengejar dunia. Jauh dari tuntunan Al-Quran, jauh dari tuntunan Islam. Akan menjadi orang yang ya materialistis, orang yang hedonis, orang yang yakni mengejar dunia, buta terhadap akhirat. Ketika mereka sudah mengejar dunia, maka akan muncul ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin, yang kaya dengan yang miskin. Ketimpangan ini kemudian diambil menjadi celah bagi orang-orang komunis untuk apa? Untuk mendekati orang-orang miskin dan kemudian ayo kita lakukan revolusi. Orang-orang kaya tersebut mereka telah menindas kita semua. Itu diantara strategi dari orang-orang komunis untuk menyebarkan propaganda mereka. Propaganda mereka ditujukan kepada kaum marginal dan ekonomi bawah dan orang-orang yang terpinggirkan atau merasa terpinggirkan dan dipinggirkan, merasa terzolimi dan dizolimi, atau bahkan beneran dizolimi atau terzolimi begitu ya. Maka ini yang menjadi target dari orang-orang komunis. Mereka memprovokasi orang-orang seperti ini untuk menimbulkan revolusi. Tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya tidak lain hanya untuk menguasai. Tujuan dari komunis hanyalah untuk mereka hanya mencari pasukan untuk menguasai suatu negeri. Itu tujuan mereka. Walakin walillahil hamdu Al-Quran. Sebelum kita lanjut, ala kulli hal, di sini kita lihat komunis ya. Komunis itu kalau kita melihat terdiri atas beberapa tingkatan. Ada komunis yang juga sama dengan ateis, tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala, mengatakan agama adalah candu dan seterusnya dan seterusnya. Tentunya ini adalah kekufuran, kufur akbar. Baik. Akan tapi kemudian ada komunis yang kata orang ini cuma prinsip ekonomi saja. Komunisme, sosialisme itu prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi yang menyatakan persamaan hak dan persamaan hak kepemilikan antara setiap orang, begitu ya. Maka kalau seperti ini cuma prinsip ekonomi. Ini yakni pantas untuk dipelajari. Ini sebagaimana prinsip ekonomi yang lain. Ini cuma teori, ini cuma prinsip. Tidak ada salahnya dengan menjadi seorang komunis. Maksudnya seseorang yang meyakini bahwa prinsip ekonomi ini adalah prinsip yang tepat untuk dilaksanakan di sebuah negeri, di suatu negeri. Itu argumentasi sebagian orang. Kita katakan bahkan komunisme dan sosialisme
Kalau misalkan kita pahami itu hanya sebagai prinsip ekonomi saja, bahkan itu saja sudah merupakan kufur akbar. Kenapa demikian? Karena orang yang meyakini bahwa komunisme dan sosialisme itu pantas untuk diterapkan, atau lebih baik, atau merupakan prinsip yang paling utama, atau prinsip paling baik, atau prinsip paling sempurna daripada prinsip-prinsip ekonomi yang lain, atau sebuah prinsip ekonomi yang boleh untuk diterapkan, maka ini sendiri merupakan kufur akbar. Kenapa demikian? Karena komunisme dan sosialisme itu bertentangan dengan Islam. Bertentangan dengan Islam. Islam, bagaimana tuntunan Islam? Apakah Islam mengakui hak kepemilikan untuk masing-masing orang? Nah, kalau komunisme dan sosialisme, ya hak kepemilikan dimiliki negara, kemudian dibagi ke semua orang memiliki hak yang sama, ya dibagi-bagi gitu ya oleh negara, tapi tidak punya hak kepemilikan. Setiap individu tidak memiliki hak kepemilikan. Akan tapi di Islam setiap individu memiliki hak kepemilikan. Makanya ada syariat tentang zakat, ada syariat tentang sedekah, ada syariat tentang waris, ada syariat tentang hibah, tentang wakaf, tentang kafaroh. Bukankah kafaroh ketika kita memberikan ya harta berupa makanan atau pakaian, itu kan berarti ya yakni transfer harta begitu ya. Betul tidak? Memindahkan kepemilikan dari satu orang ke orang yang lain. Dan diaturnya jual beli, ijarah, sewa menyewa dan seterusnya. Semua aturan tuntunan syariat ini menunjukkan bahwa prinsip ekonomi yang ada di dalam Islam itu bertentangan dengan prinsip ekonomi komunisme dan sosialisme. Kalau seseorang meyakini bahwa prinsip ekonomi komunisme dan sosialisme tersebut lebih baik daripada prinsip yang diajarkan oleh Islam, ini kufur akbar. Atau seseorang meyakini bahwa boleh untuk menerapkan prinsip ekonomi komunisme dan sosialisme, maka ini juga adalah kekufuran akbar. Karena dia telah meyakini bolehnya menerapkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ya prinsip tertentu, prinsip sendiri yang itu bertentangan dengan prinsip yang sedang kita katakan boleh untuk diterapkan tersebut. Jadi komunisme dan sosialisme, kalau kita anggap itu hanya prinsip ekonomi saja, itu saja sudah kufur akbar. Apalagi kalau misalkan lebih dari itu, mengatakan agama adalah candu dan seterusnya dan seterusnya. Walakin walillahil hamdu al-Qur'anul azim wad dinul qawim qad takaffala bimuqawamati haula'i kama takaffala bimuqawamati ghairihim. Akan tetapi walillahil hamd al-Qur'anul azim dan ad-din yang lurus, agama yang lurus itu telah yakni mengambil peran untuk menjawab mereka semua, untuk membantah mereka semua, untuk melawan mereka semua. yakni orang-orang komunis tersebut, sebagaimana telah membantah orang-orang selain mereka, orang-orang yang menyimpang selain orang-orang komunis tersebut. Wa fihi minal usuli wal akhlaqi wal adabir raqiyah ma yurudduhum ala aqabihim munhazimin. Di dalam Al-Quran, di dalam Islam terdapat prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, akhlak, adab yang itu bagus, yang mulia, yang tinggi. Yang semua itu membantah orang-orang komunis tersebut dan orang-orang menyimpang lainnya ala aqabihim munhazimin, sehingga membuat mereka balik arah dalam kondisi kalah. Fama fihi minal adli wa wujubil huquqil adilati baina tabaqatin nasi bihasabi ahwalihim. Maka di dalam Al-Quran dan Islam itu ada keadilan dan wajibnya al-huquq al-adilah, dan wajibnya hak-hak yang menunaikan hak yang itu adil di antara lapisan-lapisan masyarakat sesuai dengan kondisi mereka. Islam mengakui ya hak milik, mengakui adanya yang kaya dan adanya yang miskin. Akan tapi di saat yang sama Islam memberikan solusi, adanya zakat, adanya sedekah, adanya ya banyak sekali tuntunan di dalam Islam bagaimana caranya untuk mengatur agar tidak ada kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Akan tetapi yang kaya dan yang miskin itu diakui. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang wajib bayar zakat, ada orang yang berhak untuk menerima zakat. Betul tidak? Diakui di dalam Islam. Wa ma fihi min ijabis, ini langsung disebut. Wa ma fihi min ijabis zakat. Di dalam Al-Quran ada wajibnya zakat. Wal ilzami biha, dan wajibnya untuk membayarkan zakat tersebut. Wa daf'i hajatil fuqara,
wa daf'i hajatil fuqara wal muttarrin. Dan wajibnya untuk menunaikan, ya, membantu untuk menunaikan hajatnya orang-orang miskin dan orang-orang yang yakni sempit hidupnya, ya. Wa wujubil qiyami bil masalihil kulliyah wal juz'iyah, dan wajibnya untuk menegakkan maslahat, baik maslahat umum atau maslahat khusus. Wa wujubi hifdzil amlaki wal hukuk, dan wajibnya untuk menjaga kepemilikan dan hak-hak. Diakui itu semua di dalam Al-Qur'an, di dalam Islam. Kullu hadza a'zamu saddin wa ahkamu hisnin lil wiqayati min syururi haula'il mufsidin. Semua ini, ya, adalah, ya, penghalang terbesar dan benteng yang paling kokoh untuk menjaga dari keburukan orang-orang yang berbuat kerusakan tersebut, orang-orang komunis tadi. Wa kadzalika ma hadda 'alaihi al-Qur'anu min luzumil adabil 'aliyah wal akhlaqis samiyah wal ukhuwatid diniyah wal rabitatil islamiyah yamna'u min taghallubi li syururihim allati tariquha al-aqwam tahlilul akhlaq wa inhilalul adab wa tahallulul rawabitin nafi'ah. Demikian pula di dalam Al-Quran, Al-Quran juga memotivasi kita untuk melazimi adab-adab yang tinggi, akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia, persaudaraan di atas agama, dan ikatan-ikatan Islami yang itu bisa menghalangi manusia, menghalangi masyarakat dari bergejolaknya keburukan mereka, keburukan orang-orang komunis. Yang keburukan yang mereka tersebut, orang-orang yang menyimpang tadi, komunis tadi, metode mereka yang paling utama adalah, ya, merusak akhlak, merusak adab, dan merusak ikatan-ikatan yang bermanfaat ini, itu ikatan Islami. Yakni ketika kita menyadari bahwa sesama kaum muslimin adalah, yakni, saudara satu iman, ya, saudara seiman begitu, ya, itu adalah rabit Islamiyah, rabit Islamiyah. Maka orang-orang komunis itu berusaha untuk menghilangkan ikatan-ikatan ini, begitu, ya. Wathawratil amma 'ala ar-ra'simaliyin alladzina yajma'una wa yamna'un. Di antara wathawratul amma, ya. Di antara metode orang-orang komunis adalah apa? Thawratul amma 'ala ar-ra'simaliyin. Yakni pemberontakan secara umum, yakni memprovokasi masyarakat untuk melawan orang-orang Ra'simaliyun. Apa Ra'simaliyun? Kapitalis. Alladzina yajma'una wa yamna'un, yang mereka itu mengumpulkan harta dan, ya, tidak mau berbagi harta tersebut. Ini orang-orang kapitalis. Akan tapi di dalam Islam, sebagaimana telah kita ketahui, bebas, mubah-mubah saja untuk mengumpulkan harta. Akan tapi nanti setelah harta terkumpul, ada tuntunannya untuk membagikan harta tersebut. Baik dalam bentuk zakat, baik dalam bentuk sedekah, baik dalam bentuk kafaro, dan seterusnya. Fahaula'i wa in abdau minal, termasuk udhiyah juga. Udhiyah jangan lupa kita sebut udhiyah, ya. Yani ibadah kurban. Banyak sekali di dalam Islam bagaimana Islam memberikan, yakni, solusi. Ada sahibul mal, ada orang yang memiliki harta, naam, diakui di dalam Islam. Ada orang yang berkebutuhan, itu juga diakui di dalam Islam. Tetapi juga ada, yakni, tuntunan bagaimana Islam tidak hanya mengatur tapi juga mewajibkan dalam bentuk zakat, zakat yang wajib, ya, termasuk zakat mal atau zakat, ya, yakni barang dagangan, atau zakat fitri dan seterusnya. Itu semua diatur dalam Islam. Fahaula'i wa in abdau minal quwwatil madiyah wa tasalluti 'alal ibadi bil qahr wal isti'bad wat tama' wal jasha' fa innahum la thubuta lahum 'ala muqawamati hadzal tayyaril muz'ij al-mukharrib al-mudammir ma marru alaih. Maka mereka, masyarakat tadi, sebagian besar yang tidak, yakni orang-orang yang jauh dari tuntunan Al-Quran, mereka itu walaupun mereka memiliki kekuatan materi yang besar, kemudian mereka bisa menguasai manusia dengan kekuasaan mereka, pemerintahnya powerful misalkan begitu, aul isti'bad, ya, memaksa orang-orang untuk kemudian sesuai dengan keinginan penguasanya, wa tama', ketamakan, wal jaza', sama ketamakan. Fa innahum la thubuta lahum ala muqawamati hadzal tayyar al-mus'ij al-mukharrib al-mudammir ma marru alai. Maka orang-orang tersebut tidak bisa memiliki kemampuan untuk menghadapi, ya, arus yang menakutkan, yang merusak ini, mukharrib, mudammir, merusak
yang melewati mereka tersebut. Apa arus apa ini maksud? Arus komunisme. Orang-orang ya perusakan yang disebabkan oleh komunisme itu disebutkan oleh Syekh di sini tidak bisa dilawan oleh orang-orang yang secara zahir memiliki kekuatan materi, kekayaan, kekuasaan dan seterusnya. Tidak bisa dihadang dan tidak bisa diobati oleh mereka. Fama ma'ahum silahun yuqawimu silahahum wala quwwata tujabihu quwwatahum likaunihim lam yatamassaku bil Qur'an. Maka orang-orang tersebut yang jauh dari tuntunan Al-Qur'an tersebut, yakni fama ma'ahum silahun yuqawimu silahum, mereka tidak memiliki senjata sama sekali yang bisa melawan senjatanya orang-orang komunis. Tidak memiliki kekuatan yang bisa tujabihu. Tujabihu maknanya tuwajihu, yang bisa menghadapi kekuatan mereka, orang-orang komunis. Likaunihim lam yatamassaku bil Qur'an. Karena mereka, orang-orang yang jauh dari tuntunan Al-Qur'an tersebut, mereka tidak berpegang teguh pada Al-Qur'an. Alladzi fihi al-ismah wal quwwah al-ma'nawiyah. Yang di dalam Al-Qur'an tersebut terdapat penjagaan, benteng, terdapat kekuatan ma'nawiyah. Wassalahi wal israh, terdapat perwujudan kemaslahatan dan menyebarkan kemaslahatan tersebut. Wal adl, terdapat keadilan. Wadaf'uz zulm, dan ya terdapat yakni menghilangkan kezaliman. Terdapat tuntunan-tuntunan untuk menghilangkan kezaliman. Wal adabi wal akhlaqil aliyah allati la tuza'zi'uha awasiful kharab. Dan terdapat juga adab dan akhlak yang tinggi yang tidak bisa dihempaskan oleh badai kehancuran yang dihembuskan oleh orang-orang komunis. Bal takdzibu bil haqqi 'alal batil fatadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Akan tetapi Al-Qur'an itu melemparkan al-haq kepada yang batil sehingga kebatilan tersebut menjadi hancur, dan fatadmaghuhu fa idza huwa zahiq, dan menghancurkannya ya sehingga kebatilan tersebut menjadi hancur. Fa idza jaa haula'il mufsidina bit-ta'tilil mahd wal inkaris sirf abdal Qur'anu minal hujaji wal barahini ala wujudillahi wa 'azamatihi wa tauhidihi wasidki man ja'a bihi man tasadda'a lahul jibal. Ketika orang-orang yang bersifat hendak merusak tersebut, orang-orang komunis tersebut, ketika mereka datang dengan ya kerusakan yang murni kerusakan yang mereka bawa, dan pengingkaran yang murni. Asirf sama dengan al-mahad maknanya, yaitu murni. Ta'til mahad, ingkar sirf, yakni murni perusakan dan murni pengingkaran. Mereka datang dengan ini semua. Maka abdal Quran, maka Al-Quran kemudian menonjolkan, memunculkan, menampakkan hujjah-hujjah dan dalil-dalil atas keberadaan Allah. Karena orang-orang yang merusak tadi kita katakan ya, mereka datang, mereka cuma berdalih saja dengan mengatakan komunisme dan sosialisme itu cuma prinsip ekonomi saja, gitu ya. Yakni itu banyak sekali dijadikan dalih dan senjata untuk menyebarkan ya ajaran mereka atau keyakinan mereka tersebut. Akan tapi mereka adalah yakni al-mufsidin. Orang-orang yang berbuat kerusakan yakni merusak agama juga. Merusak agama yakni akidah-akidah mendasar dalam agama, yaitu keberadaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah, ketauhidan Allah, wasidqihi wasidqi man ja'a bihi. Yani bagaimana yakni orang-orang bagaimana benarnya Al-Qur'an dan benarnya orang-orang yang datang dengan membawa Al-Qur'an tersebut, mendakwahkan Al-Qur'an tersebut, ma tasadda'a lahul jibal, yang kebenaran tersebut di depan al-haq tersebut hancur ya gunung-gunung. Gunung-gunung bisa hancur ketika dihadapkan pada hujjah-hujjah dan dalil-dalil dari Al-Qur'an. Wa tahda'u lahu fuhulur rijal. Dan ketika dihadapkan dengan dalil-dalil dan bukti-bukti dari Al-Qur'an tersebut, argumentasi dari Al-Qur'an tersebut, maka orang yang paling pintar sekalipun bisa tunduk kalau dia diberikan hati yang hanif, kalau dia diberikan keobjektivitasan, ya, diberikan objektivitas dan hati yang lurus dan hati yang hanif, mau menerima kebenaran. Takhda'u lahu fuhulur rijal. Orang-orang yang paling cerdas pun akan tunduk kepada Al-Qur'an, mengatakan ini Al-Qur'an adalah kebenaran. Ini Al-Qur'an pasti datang dari Rabbil Alamin, tidak mungkin ditulis oleh manusia. Wa idza tasarraba haula'il asrar bitawassutil akhlaqir radhila wa hilalil adabil jamilah
wajadu maslakan fi hadzal tariqi yu'inuhum ala tanfidhi batilihim ja'ahum hadzal Qur'anu bil hathi 'ala al akhlaqil 'aliyah wal a'malis salihah wal adabil jamilah. Maka ketika orang-orang yang buruk tadi, orang-orang komunis tadi, mereka datang dengan membawa akhlak yang buruk dari mereka. Kemudian mereka hendak merusak adab-adab yang baik, adab-adab yang santun, yang baik begitu ya, adab-adab yang indah. Wajadu maslakan, dan mereka mendapati menemukan celah, menemukan jalan yang bisa membantu mereka untuk melaksanakan kebatilan mereka, untuk menyebarkan kebatilan mereka. Maka ketika mereka melakukan itu, ja'ahum hadzal Qur'an. Al-Qur'an ini mendatangi mereka. Dengan apa? Dengan memotivasi untuk memiliki akhlak yang mulia, amalan-amalan yang saleh, adab-adab yang bagus, adab-adab yang baik. Allati la tad'u lisyarri 'ala sahibiha sabila. Yang tidak bisa seseorang itu yang hendak berbuat keburukan tidak bisa mencari jalan lain, tidak bisa mencari jalan lagi ketika Al-Qur'an sudah menyampaikan dalil-dalilnya. Maka di sini kita lihat bagaimana orang-orang komunis itu menyebarkan akhlak yang buruk, menghalalkan segala cara untuk melakukan sesuatu begitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang gemar dilakukan oleh mereka, bahkan itu merupakan metode utama mereka. Maka ini dilawan oleh Al-Qur'an dengan cara apa? Dengan cara akhlak yang baik dari akhlak-akhlak yang baik itu diajarkan oleh Al-Qur'an, dimotivasi oleh Al-Qur'an. Ya, ini adalah dalam rangka untuk membentengi masyarakat dari propaganda dan ajakan-ajakan orang-orang komunis. Wa idza salu bil faqri wal fuqara'i wa wujubil musawah wahtajju ala arbabil amwali bil ihtikari was saytarah wasti'badihim lil ibad wastibdadihim bil amlaki wal amwal wa lam yajid haula'i quwwatan alaihim wa laysa bihim taqatun biwajhin minal wujuh tasadda hadzal Qur'anul azim bi'adlihi wa qistih. Ketika orang-orang komunis tersebut, mereka menuju kepada orang-orang fakir, orang-orang yang miskin, dan ketika mereka mempropagandakan kita harus adanya persamaan, ini terlalu banyak kesenjangan, itu diantara metode yang mereka lakukan untuk menyebarkan propaganda. Mereka menuju orang miskin dan menghasut mereka, memprovokasi mereka. Dan mereka, orang-orang komunis tersebut, hujah mereka adalah mereka berhujah dengan untuk melawan orang-orang yang memiliki harta, orang-orang kaya. Mereka berdalih bahwa orang-orang yang kaya tersebut sukanya menimbun dan sukanya menguasai orang miskin dengan harta-harta mereka. Wasti'badihim lil ibad, dan memperbudak orang-orang miskin. Wastibdadihim bil amlaki wal amwal, dan mereka melakukan tirani. Melakukan tirani. Ini Masya Allah ya kata-katanya. Kosakata di kaidah ini Masya Allah ajib sekali. Tirani yang mereka sebarkan dengan harta mereka, dengan kepemilikan dan harta mereka, dengan harta yang mereka miliki. Nah, amlak mereka yang kekuasaan mereka dan harta mereka. Walam yajid haula'i quwwatan alaihim. Dan tidak ada di masyarakat tidak bisa memiliki kekuatan untuk atau ini bisa dimaknai ketika orang-orang kaya tadi melakukan tirani dan kezaliman yang mereka lakukan, maka orang-orang miskin tidak bisa memiliki kekuatan untuk melawan mereka, tidak bisa memiliki kekuatan dan kemampuan sama sekali. Ini bisa dipahami bagian dari propaganda, antum nggak bisa sama sekali, kita bantu, itu kata orang komunis begitu ya. Ayo kita bergerak begitu ya. Atau ini kalimat ini bisa dipahami bahwa ketika orang-orang komunis itu kemudian menyebarkan propaganda tersebut, sebagian besar orang yang jauh dari tuntunan Al-Qur'an tidak akan bisa memiliki kekuatan untuk membendung propaganda dari komunis tersebut. Ya, tidak memiliki kemampuan sama sekali. Akan tetapi tasadda hadzal Qur'anul azim, akan tetapi Al-Qur'anul azim itu kemudian maju dengan membawa keadilan dan keadilan, dengan membawa wa ijabihi al-huquqal mutanawwi'ah, dan dengan membawa tuntunan di dalam Al-Qur'an yang itu tuntunan yang paling sempurna,
Untuk apa? Yakni apa contoh tuntunannya? Mewajibkan hak-hak yang bermacam-macam. Ad-dafi'ah lil hajati kulliha ba'da qiyamiha bid-darurat. Yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan semuanya setelah dipenuhi kebutuhan-kebutuhan darurat, kebutuhan yang utama. Lisaddihim wa muqawamatihim wa ibtali kulli ma bihi ma yusuluna wa yujulun. Sehingga dengan tuntunan tersebut, sehingga dengan ya syariat Islam tersebut, maka itu membendung propaganda dari komunisme, membendung usaha-usaha mereka, melawan usaha-usaha mereka, menghancurkan usaha-usaha mereka, menghancurkan propaganda yang mereka sodorkan kepada orang-orang, kepada masyarakat tersebut, terutama masyarakat kalangan bawah. Ya, kaum yang termarginalkan atau apa istilahnya begitu ya, yakni menengah ke bawah dan seterusnya itu. Anda lupa istilah-istilah yang sering diucapkan oleh mereka. Thumma idza baraza bi salahihi wa islahihi al-azim wa nizamihi al-hakim wa haddihi al-qawim wa hathihi ala suluki as-siratal mustaqim wa nurihi as-sati' wa hujajihi al-qawati' lam yabqa fi wajhihi batilun illa mahkuhu wa la syarrun illa sahkuhu. Ketika yakni ketika kemudian Al-Quran itu menampakkan kemaslahatannya dan menampakkan bagaimana Al-Quran itu bisa menyebarkan kemaslahatan yang besar kepada seluruh lapisan masyarakat. Bagaimana tuntunan Al-Quran itu adalah tuntunan yang penuh hikmah di dalamnya. Dan ya petunjuknya adalah petunjuk yang lurus. Dan bagaimana motivasi Al-Quran untuk menapaki jalan yang lurus dan cahaya yang bersinar dari Al-Quran dan hujah-hujah yang jelas yang tidak bisa terbantahkan yang itu datangnya dari Al-Quran. Tidaklah ada ya yang tersisa dari kebatilan tersebut kecuali Al-Quran akan menghilangkannya. Tidaklah ada yang tersisa dari keburukan tersebut kecuali Al-Quran akan menghilangkannya. Wala baqiya man qasduhul haqq was-shawabu illa ikhtarahu wa atanaqah. Tidak ada orang yang memiliki yang tujuannya itu adalah ingin mencari kebenaran ya dan kebenaran ya kecuali pasti orang tersebut, orang yang hanif ini pasti akan memilih Al-Qur'an dan meyakini Al-Qur'an tersebut. Wala ta'ammalahu sahibu aqlin wa ra'yin illa khada'a lahu. Tidak ada orang yang memiliki akal dan pemikiran yang masih lurus, yang masih sehat, akal sehat. Tidaklah ada orang yang masih memiliki akal sehat kecuali tunduk kepada Al-Qur'an. Fahuwal hisnul hasinu min jami'is syurur. Al-Quran adalah benteng yang membentengi dari segala keburukan. Wahuwal qahiru likulli man qawamahu fi kullil umur. Al-Quran adalah sesuatu yang bisa melawan dan menghancurkan semua yang hendak melawannya, melawan Al-Quran pada setiap perkaranya. Itulah mengapa kita pentingnya untuk mendakwahkan Islam ini. Kenapa? Karena dengan didakwahkannya Islam, diajarkannya Al-Quran, tuntunan Al-Quran, maka itu akan ya sama saja kita menyebarkan maslahat dan menghilangkan berbagai kemadharatan yang ada di lapisan masyarakat. Jadi justru orang-orang yang mendakwahkan al-haq, mendakwahkan Islam secara ilmiah, mendakwahkan Islam dengan pemahaman yang lurus, merekalah adalah orang-orang yang sangat berjasa besar dalam menyebarkan kemaslahatan di masyarakat. Walaupun tidak tampak, tampaknya tidak tampak, begitu ya. Walaupun tampaknya tidak tampak, walaupun tampaknya tidak dikenal, walaupun tampaknya tidak ada kamera yang menyoroti mereka atau slogan-slogan yang dipasang di spanduk-spanduk, akan tapi orang yang sangat berjasa untuk menjaga ketertiban, untuk menimbulkan kemaslahatan, untuk menyebarkan kemaslahatan, untuk ya menghancurkan kemadharatan-kemadharatan, itu adalah orang-orang yang berdakwah di atas jalan yang lurus, mendakwahkan ya Al-Qur'anul Karim, mendakwahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendakwahkan al-Islam ad-dinul haq ini. Kemudian kita masuk pada kaidah berikutnya, kaidah terakhir pada kitab ini, kaidah ke-71, fistimali katsirin min alfazil Qur'ani ala jawami'il ma'ani. Bagaimana banyak sekali lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran, banyak sekali yang itu mengandung jawami'ul ma'ani, mengandung makna-makna yang umum, yang komprehensif. I'lam anna ma madha min al-qawaidis sabiqah hiyal maqsudu fi wad'i hadzal kitab. Ketahuilah bahwa
apa-apa yang telah lalu, kaidah-kaidah yang telah kita bahas sebelumnya. Itulah al-maqsudu fi wad'i hadzal kitab. Itulah yang dimaksudkan dari dituliskannya kitab ini. Adalah untuk menuliskan kitab-kitab yang telah lalu. Wa huwa bayanu turuki wal masalik allati tarji'u ilaiha katsirun minal ayat. Kaidah-kaidah tersebut atau tujuan dari kitab ini adalah menjelaskan jalan atau metode bagaimana caranya untuk memahami ayat. Membahas jalan atau metode yang itu banyak dipakai di ayat-ayat di Al-Qur'anul Karim. Sehingga kalau kita memahami jalan tersebut, metode tersebut, kaidah tersebut, kita akan memahami Al-Qur'anul Karim. Wa annaha wa in tanawwa'at alfazuha, dan bahwa walaupun Al-Qur'an itu yakni lafaz-lafaznya itu bervariasi, wa ikhtalafat asalibuha, uslubnya ya, gaya bahasanya, metode penyampaiannya itu berbeda-beda. Fa innaha tarji'u ila aslin wahid, akan tapi semuanya kembali pada prinsip yang satu, landasan yang satu, fondasi yang satu, wa qaidah kulliyah, dan kembali kepada sebuah prinsip kaidah yang umum. Apa itu? Yakni bahwa lafaz-lafaz di Al-Qur'an, ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu mengandung jawami'ul ma'ani. Banyak sekali yang mengandung makna-makna yang umum. Yakni sehingga apa? Sehingga tersampaikan makna yang banyak walaupun dengan lafaz yang ringkas. Itu satu prinsip yang semua ayat di dalam Al-Qur'anul Karim itu masuk dalam kategori, masuk dalam kaidah ini, masuk dalam prinsip ini. Wa amma nafsu alfazil Qur'anil Karim fa inna katsiran minha minal alfazil jawami' wa hiya min a'zamil adillati ala annaha tanzilun min hakimin hamid. Adapun lafaz-lafaz Al-Qur'an, lafaz Al-Qur'an itu sendiri, maka banyak di dalam lafaz tersebut ada yang berupa yakni lafaz-lafaz jawami', lafaz yang memiliki makna yang banyak, yang luas, akan tapi lafaznya ringkas. Wahya min a'zamil adillah, ini adalah dalil terbesar bahwa Al-Qur'an itu adalah wahyu dari ya Al-Hakim Al-Hamid, zat yang maha bijaksana, zat dan zat yang maha terpuji. Wa ala sidqi man u'tiya jawami'ul kalim, dan ini adalah dalil terbesar benarnya orang yang diberikan jawami'ul kalim, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawami'ul kalim adalah yakni karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan para nabi dan rasul sebelumnya tidak diberikan karunia ini. Ini adalah karunia yang Allah berikan khusus hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bisa menyampaikan makna yang banyak, makna yang padat, makna yang luas, tetapi dengan lafaz yang ringkas. Innamal a'malu binniyat, la darara wa la dirar, bunyal islamu ala khamsin, dan seterusnya. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW termasuk atau terutama hadis-hadis yang dicakup dalam Arba'in Nawawiyah dan tambahannya dari Ibnu Rajab. 50 hadis tersebut itu diantara contoh yang paling bagus untuk mencontohkan bagaimana hadis-hadis Nabi Muhammad SAW itu ya di dalamnya terdapat jawami'ul kalim. Yaitu apa? Menyampaikan makna yang luas dan banyak dan padat dalam lafaz yang ringkas. Wahtusira lahul kalam ikhtisaran, sehingga perkataan itu menjadi ringkas tetapi maknanya banyak begitu ya. Walinumathila li hadzal naw'i amthilatan wa nadhkuru anmudzajan minhu faminha qauluhu ta'ala. Maka kita akan berikan contoh kepada ya ayat-ayat yang memiliki jawami'ul kalim ini, ayat-ayat yang memiliki jawami'ul ma'ani di sini. Kita akan menyebutkan beberapa contoh. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Syekh Sa'di rahimahullah akan menyebutkan banyak sekali contoh. Antum perhatikan ya, antum walaupun tidak disebut di setiap contohnya, tapi antum fokus pada bagaimana ayat-ayat yang akan disebutkan ini lafadznya ringkas akan tapi maknanya banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha." Barang siapa yang beramal soleh maka itu untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat keburukan maka itu ya akan menjadi bumerang baginya. Di sini amal soleh tidak disebutkan perincian, ini mencakup seluruh amalan soleh, mencakup seluruh keburukan. Jadi seluruh amalan soleh maka itu akan ya balasannya akan kembali untuk dirinya sendiri, akan menguntungkannya, sedangkan amalan keburukan akan berbahaya baginya sendiri. Jadi di sini adalah maknanya luas sekali. Amalan soleh banyak sekali contohnya di dalamnya, tapi didatangkan di sini dengan lafaz yang ringkas. Keburukan
banyak sekali contohnya. Akan tetapi didatangkan dengan lafaz yang ringkas di ayat ini. Maka demikian seterusnya. Setiap ayat-ayat ini antum fokus pada hal itu. Maknanya, bagaimana maknanya luas dan banyak, tetapi lafaznya ringkas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Ya, bagi orang-orang yang berbaik, yang berbuat kebaikan dan tambahannya. Yani bagi mereka orang-orang yang berbuat kebaikan, bagi mereka kebaikan, pahala bagi mereka, waziyadah dan tambahan pahala tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan." Bukankah balasan dari kebaikan itu tidaklah kecuali kebaikan juga? Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Was-sabiquna as-sabiqun." Orang-orang yang berbuat, yang berlomba-lomba, yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Allah memerintahkan, sesungguhnya Allah memerintahkan ya keadilan dan berbuat baik. Kita lihat di sini. Ya, maknanya luas dan banyak tapi lafaznya ringkas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Al-bir, at-taqwa, maknanya luas. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ya, tolong menolonglah dalam albir dan takwa, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan amalan soleh, baik laki-laki atau perempuan, sementara dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan dia kehidupan yang baik, dan kami akan berikan balasan kepada dia, balasan mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, sesuai dengan perbuatan terbaik yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal kebaikan sedikit saja, walaupun sebesar dzarrah saja, sebesar dzarrah banyak penafsiran, akan tapi dzarrah bisa dipahami sebagai di antara penafsiran terbaik dari dzarrah adalah antum lihat butiran debu ketika antum melihat jendela di pagi hari. Ketika ada sinar matahari yang menyorot, kemudian antum lihat debu-debu kecil berterbangan, itu dzarrah. Ya. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar dzarrah, maka dia akan melihatnya. Barang siapa yang berbuat keburukan walaupun sebesar dzarrah, dia juga akan melihatnya. Lihat, ini maknanya banyak dan luas, tetapi dengan kalimat yang ringkas. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi wa khairan wa 'azama ajra." Apa-apa yang mereka kedepankan untuk mereka sendiri berupa kebaikan, maka mereka akan mendapatinya di sisi Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dan lebih besar pahalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar maka akan diberikan pahalanya tanpa hitungan, tanpa perhitungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Ya wahai orang-orang yang beriman, ketika datang kepada kalian seorang fasik dengan suatu kabar, maka tabayyunlah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amruhum syura bainahum." Perkara mereka itu dimusyawarahkan di antara mereka. Wa syawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dalam perkara-perkara. Innallaha la yazlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi manusia sama sekali. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'. Pada hari di mana setiap orang itu mendapati apa yang kebaikan yang dia lakukan itu dihadirkan di hadapannya. Demikian pula apa yang dilakukan, keburukan-keburukan yang dia lakukan juga tampak dihadirkan di hadapannya. Wasulhu khair, as-sulhu khair, yakni perdamaian itu baik. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Allah Subhanahu wa taala tidak meluruskan perbuatan orang yang berbuat kerusakan. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak mencintai kerusakan. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari di mana seseorang itu tidak memiliki kekuasaan terhadap seseorang yang lain, tidak bisa membantu orang yang lain, tidak bisa menguasai orang yang lain. Fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian menyuruh kepada selain Allah sama sekali. Fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian jadikan untuk Allah sekutu. Ala lillahi dinul khalis. Bukankah untuk Allah agama yang murni? Fattaqullaha mastata'tum. Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, semaksimal kalian. In uridu illal islaha mastata'tu. Ya, tidaklah aku menginginkan
perbaikan kecuali sesuai yang aku mampu, semaksimal yang aku mampu. Ini perkataan Nabi Syuaib alaihissalam kalau tidak salah. Nabi Syuaib, in uridu illa, tidaklah yang kuinginkan kecuali perbaikan semampuku, semaksimal yang bisa ku lakukan. Wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian itu melupakan keutamaan di antara kalian. Ini ayat ini dalam konteks suami istri, akan tapi ini bisa bermakna umum. La tansawul fadla bainakum. Jangan lupakan keutamaan di antara kalian. Wala tabakhasun nasa asya'ahum. Yani wala tabakhasu, ini konteksnya apa ya? Sebentar. Wala tabkhasu itu adalah konteksnya itu sepertinya ini tentang mizan ya. Mikyal dan mizan ya. Wa ya qaumi auful mikyal wal mizan wal qist. Wala tabkhasun nas asyiham. Nah, yakni ini perkataan Nabi Syuaib juga ya. Ya. Yaitu ketika Nabi Syuaib alaihissalam ya berkata untuk yakni memerintahkan manusia untuk adil dalam masalah takaran dan timbangan dan janganlah merugikan, mengambil hak sama sekali. Ya, itu konteksnya di sini. La tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan ambil dari manusia sesuatu yang mereka miliki tanpa hak, sesuatu yang mereka miliki, yakni antum mengambilnya secara zalim. Fastaqim kama umir. Ya, maka istiqomahlah, jalanlah dengan lurus sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Wahai Muhammad, wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah, sungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Wa innal hasanati yuzhibana sayyi'at. Innal hasanati yuzhibana sayyi'at. Sungguhnya amalan kebaikan itu menghilangkan amalan-amalan keburukan. Kadzalika litasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikian pula kami nasrifa anhu su' wal fahsya, demikian pula kami yakni singkirkan darinya keburukan dan kekejian. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya dia adalah termasuk hamba kami yang lurus. Siapakah dia? Siapakah beliau? Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, konteksnya ini Nabi Yusuf ya. Ini di surat Yusuf. Nah, kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguhnya kami memberikan balasan yang baik, kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Walladzina yasiluna ma amarallahu bih ayyusal. Orang-orang yang menyambung apa-apa yang kami perintahkan untuk disambung, yakni silaturahim, yakni menyambung, yakni persaudaraan dan persatuan di antara kaum muslimin. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan dari keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Wa in aqabatum fa'aqibu bimithli ma uqibatum bih. Kalau engkau itu mau kalau dia itu melakukan kalau dia itu melampaui batas terhadapmu, maka balaslah mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan terhadapmu. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Barang siapa yang berbuat melampaui batas kepadamu, maka ya balaslah sesuai dengan bagaimana perbuatan mereka melampaui batas terhadapmu. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Sungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada yang paling sempurna, paling lurus. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Tidaklah kami memberikan azab kecuali setelah kami mengutus seorang rasul. Ma'alal muhsinina min sabil. Ya, tidak ma'alal muhsinina min sabil. Ini konteksnya yakni apa yang dimaksud sabil di sini ya? Ini di surat Taubah ya. Ma'alal muhsinina min sabil. Sabil di sini maksudnya apa? Ini harus diingat-ingat dulu ya. Wallahu alam, ini
Anda tidak ingat konteksnya sekarang ya. Apa yang disebut dengan sabil? Ya, ini tidak ada jalan bagi orang-orang yang berbuat baik. Tidak ada jalan untuk apa? Oh, ini ala ya, bukan li ya. Alal muhsinina min sabil. Ayo. Ma'alal muhsinina min sabil, yakni tidak ada jalan sama sekali untuk berbuat sesuatu kepada orang-orang yang baik. Ya, untuk yakni memberikan madarat kepada mereka atau semacamnya begitu ya. Iya, nah, itu insya Allah maknanya ya. Ma'alal muhsinina min sabil, tidak ada jalan sama sekali untuk memberikan madarat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ketika orang-orang yang berbuat baik tersebut itu ada di sisi Allah, yakni ada di pihak Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah Hizbullah. Maka tidak ada jalan sama sekali bagi orang-orang yang ingin berbuat madarat kepada mereka untuk memiliki jalan untuk bisa berbuat madarat kepada mereka. Tidak ada jalan sama sekali. Ya, nah. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Yani Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi mereka hal-hal yang baik dan mengharamkan bagi mereka hal-hal yang buruk. Faman afa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat perbaikan maka balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Amalan-amalan yang kekal, amalan-amalan yang soleh itu lebih baik di sisi Rabbmu, wahai Muhammad, lebih baik di sisi Rabbmu dari segi pahala dan dari segi ya amalan, dari segi harapan. Yani amalan kebaikan tersebut akan memberikan harapan yang baik kepada orang yang melakukannya. Yakni balasan yang baik nanti di akhirat. Ya, maka di situ maksudnya harapan di sini maksudnya adalah yakni harapan yang benar-benar nanti beneran bisa diharapkan begitu ya. Nyata, harapan yang nyata, bukan harapan sekedar harapan palsu. Kemudian wa khairun maradda, yakni wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun maradda. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun maradda. Yani di ayat yang lain bukan wa khairun amala akan tapi wa khairun maradda. Yani maknanya adalah lebih baik kesudahannya, marad ya, lebih baik kesudahannya. Yuridullahu bikum. Jadi kalau digabungkan ayat ini, ayat yang pertama adalah di surah Al-Kahfi, ayat yang kedua di surat Maryam. Ayat yang pertama bahwa amalan yang kekal, amalan yang saleh tersebut lebih baik di sisi Allah dari segi pahala dan lebih baik dari segi harapan. Yani dia adalah harapan yang lebih baik. Tapi di ayat yang lain dia adalah kesudahan yang lebih baik. Jadi di sini kita simpulkan bahwa ini tidak sekedar harapan akan tapi benar-benar nanti akan menjadi kesudahan yang nyata. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk kalian itu kemudahan dan tidak menghendaki untuk kalian itu kesulitan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan bagi kalian di dalam agama itu kesulitan. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Allah mengatakan yang hak, memfirmankan al-haq, dan Allah itu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Yahdi as-sabil. Di sini ada alif lam, jadi di sini ya jalan tertentu ya. Ini jalan yang lurus. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah mereka itu datang kepadamu wahai Muhammad dengan membawa suatu perumpamaan kecuali ya kami datangkan kepadamu wahai Muhammad dengan al-haq, dengan kebenaran dan sesuatu yang lebih baik penafsirannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya ada pada diri engkau, sesungguhnya ada pada kalian di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu teladan yang baik. Ya, sesungguhnya ini mungkin terjemahnya gimana barusan, yang lebih enak mungkin terjemahnya adalah sesungguhnya ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagi kalian gitu ya. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang kami datangkan kepada apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang olehnya sallallahu alaihi wasallam maka ya tinggalkanlah. Wa maka lakum an tu'dzu Rasulullah, tidaklah bagi kalian memiliki hak sama sekali untuk menyakiti Rasulullah. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang menyakiti orang mukmin dan mukminat yakni bighairi maktasabu, padahal itu bukan
yakni tidak sesuai dengan amalan yang mereka lakukan, yakni bukan dalam bentuk balasan, akan tapi ini orang mukmin dan mukminah tersebut tidak melakukan apa-apa kemudian kita menyakiti mereka. Bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Maka orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat yakni bighairi maktasabu, yakni padahal mereka tidak melakukan apa-apa, sehingga ini bukan dalam konteks menuntut keadilan atau mengada-ngadakan sesuatu kepada kaum mukminin dan kaum mukminat padahal mereka tidak melakukannya, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Maka dia telah, orang-orang yang berbuat menyakiti ini atau mengada-ngada ini, mereka telah berbuat sesuatu kedustaan dan dosa yang nyata. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ya, siapkanlah untuk mereka apa yang bisa kalian mampu dari kekuatan. Kekuatan yang bisa kalian siapkan. Ya, ini bisa berupa ya, kekuatan militer, bisa kekuatan secara ekonomi, kekuatan secara sains. Siapkan untuk melawan orang-orang kafir. Siapa tahu orang kafir tersebut akan menyerang begitu ya. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Fahadhil ayatul karimah wa ma asbahaha kullu kalimatin minha qa'idah. Maka setiap ayat ini, ayat-ayat yang mulia ini dan yang semisalnya, maka setiap kalimatnya, setiap ayat tersebut adalah suatu kaidah. Wa aslun kabir, sebuah prinsip yang besar, tahtawi ala ma'anin katsira, yang mencakup makna-makna yang banyak, wa qad taqaddama fi athna'il qawaid minha syai'un katsir. Dan telah telah banyak kita bahas ya ketika kita membahas kaidah-kaidah yang telah lalu, ya, pembahasan tentang kaidah-kaidah ini. Wahia mutayassira ala hafidhil Quran al-mu'tani bima'rifati ma'anihi walillahil hamd. Dan kaidah-kaidah ini mudah untuk dipahami oleh orang-orang yang berusaha untuk menghafalkan Al-Quran dan memiliki perhatian untuk mengetahui makna-maknanya dan penafsiran-penafsirannya. Walillahil hamd. Ya. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya itu bisa, amalan soleh itu bisa dilaksanakan dengan diselesaikan dengan baik. Wa qad yassarallahu ma manna alaina bi jam'ihi. Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan dengan memberikan kenikmatan dan karunia dari Allah kepada kami untuk mengumpulkan kaidah-kaidah ini. Faja'a walillahil hamdu ala ikhtisarihi wa wijazatihi wa wuduhi kitaban yasurrun nadhirin wa yu'inu ala fahmi kalami rabbil alamin. Sehingga ya setelah kaidah-kaidah ini dikumpulkan, walillahil hamd, bisa terkumpul dalam yakni sebuah kitab yang ringkas dan jelas ini, ya, sebuah kitab yang bisa membahagiakan orang-orang yang melihatnya, bisa membantu orang yang membacanya untuk memahami kalam Rabbil Alamin. Wa yubdi li ahli al-basairi wal ilmi min al-ma'akhidh wal masalik wa turuq wal usulin nafi'ah. Dan bisa menampakkan kepada ahli ilmu dan ilmu sama maknanya, min al-ma'akhidh, menampakkan metode-metode dan jalan-jalan dan metode-metode ya dan jalan-jalan bagaimana untuk yakni memahami Al-Qur'an. Wal usulin nafi'ah, menampakkan juga prinsip-prinsip yang bermanfaat untuk memahami Al-Qur'an. Ma la yajiduhu majmu'an fi mahallin wahid. Ma la yajiduhu majmu'an fi mahallin wahid, yang tidak bisa ditemukan secara terkumpul dalam satu tempat di kitab yang lain. Wa mahbarul kitabi yughni an wasfihi, dan isi dari kitab ini yughni an wasfihi, ya, cukup, ya, isi dari kitab ini sudah cukup untuk, ya, ini tidak perlu kita sifati lagi kitab ini, cukup antum baca isinya, itu telah, ya, ini insyaallah antum akan mengetahui bagaimana kitab ini, begitu ya, tidak perlu disifati lagi. Was'aluhu ta'ala ayyaj'alahu khalisan liwajhil karim muqarriban ladaihi fi jannatin na'im wa yanfa'a bihi mu'allifahu wa qari'ahu wan nadhira fihi wa jami'al muslimina bimannihi wa karamihi. Dan aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikannya murni hanya untuk wajah Allah Subhanahu wa taala, muqarriban ladaihi fi jannatin na'im, ya, mendekatkan kepadanya di surganya, wa yanfa' bihi mu'allifahu, dan semoga dengan kitab ini, ya, bisa memberikan manfaat kepada penulisnya, pembacanya, orang yang melihatnya, wa jami'al muslimin bimannihi wa karamihi, dan seluruh kaum muslimin dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, wa wajudihi wa ihsani, dan dengan kedermawanan Allah dan, ya, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khairur rahimin, Allah adalah sebaik-baik zat yang memberikan rahmah.
Sallallahu ala Muhammadin, semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan kepada seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman, ashabihi thayyibin at-tahirin, dan kepada para sahabat beliau yang mereka adalah orang-orang yang baik dan mulia dan orang-orang yang suci. Wa ala tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, dan kepada para pengikut beliau hingga akhir zaman. Kalau sudah ada tabi'in di sini, tabi'in lahum, dan kepada para pengikut mereka, yang pengikut para sahabat, bi ihsanin, para pengikut mereka dalam kebaikan ila yaumiddin, ya, hingga hari akhir. Kalau sudah disebutkan di sini, maka al di sini, ya, tadi kita maknai seluruh pengikut hingga akhir zaman, itu di antara makna dari al. Akan tapi kalau sudah ada secara sharih disebutkan seluruh orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan hingga hari akhir, maka al di sini lebih baiknya diterjemahkan keluarga, ya, keluarga Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga beliau SAW, dan kepada keluarga beliau dan kepada para sahabat beliau yang mereka adalah orang-orang yang baik dan mulia dan suci. Wa ala tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka, Nabi Muhammad SAW dan keluarga dan para sahabat, mengikuti mereka dalam kebaikan hingga hari akhir. Qala dzalika wa katabahu jami'uhu al-abdul fakiru ila Allah fi kulli ahwali. Ya, telah mengatakan dan menuliskan ini semua orang yang mengumpulkan kaidah-kaidah ini, al-abdul fakir, seorang hamba yang fakir, seorang hamba yang membutuhkan kepada Allah di setiap kondisinya. Abdurrahman bin Nasir al-Abdullahi as-Sa'di, wa qad tamma dzalika fi sadis min Syawal sanah 60 wa 5 wa 300 wa alf hijriyah, walhamdulillahi awalan wa akhiran wa zahiran wa batinah. Dan telah lengkap telah selesai penulisan kitab ini pada tanggal 6 Syawal pada tahun 1365 Hijriah. Walhamdulillahi awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, baik di awal ataupun di akhir, baik secara zahir ataupun secara batin. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, intahaina min durusil qiraati fi kitab Syekhina Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kita telah menyelesaikan pelajaran-pelajaran membaca kitab Syekhina Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Wa narju an nakuna qad istafatna, dan kami berharap bahwa kita telah bisa mengambil manfaat dan faedah dari kitab ini. Wal kitabu jadirun bil inayah, dan kitab ini penting sekali untuk diberikan perhatian. Wasyarhil wafi, untuk dijelaskan dengan syarah yang memadai. Lima fihi min faidatin kabirah litulabil ilm, karena di dalamnya terdapat faedah yang besar bagi para penuntut ilmu. Walhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat, wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa menyelesaikan amalan-amalan saleh. Semoga salawat dan salam dan keberkahan tercurahkan kepada hambanya dan rasulnya dan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau seluruhnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan hingga hari akhir. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.